Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, kita persembahkan untuk para perintis, pendiri, donatur serta jamaah Masjid Al-Jihad yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka semua dan kita bisa melanjutkan apa yang telah mereka wariskan. Al-hadhiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratal Mukarramin, para alim ulama, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, hadirin hamba-hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada siang hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma Allahumma. Saya berjanji dengan Kang Cecep jam 10 teng naik ngaji. Biasanya saya datang setengah jam sebelumnya, tetapi karena perjalanan agak jauh, tadi malam ada di Purbalingga, turun ceramah jam 12, langsung cabut. Tapi alhamdulillah tidak kurang 1 menit pun saya sudah sampai di sini. Jadi kalau tadi ngaret, yang ngaret itu panitia sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Belakangan masih suka kedengaran di antara saudara-saudara kita yang menanyakan, kenapa umat Islam Indonesia masih saja mengadakan peringatan-peringatan. Saya jawab, peringatan itu kan asalnya kata ingat yang ditambah awalan per dan akhiran an, jadi peringatan. Seperti kata tanding ditambah awalan per dan akhiran an, jadi pertandingan. Sepasang suami istri sebelah Masjid Al-Jihad terjadi cekcok. Kedengaran piring terbang, sendok melayang, pintu ditendang, bininya menangis mengerang-erang. Lalu ditanya sama orang, di dalam ada apa? Dijawab sama Pak RT, di dalam sedang terjadi
Kenapa ada pertandingan? Karena ada yang bertanding dan ada yang dipertandingkan. Kenapa ada peringatan? Karena ada yang diingat-ingat dan ada orang yang punya ingatan. Jadi kalau siang ini Masjid Al-Jihad ada peringatan, mulai RW-nya, RT-nya, DKM-nya dan jamaahnya semua yang datang ini adalah orang-orang yang masih punya. Jadi atuh kalau ada orang yang tidak suka peringatan, jelek-jelekin peringatan, bid'ahin peringatan, tidak usah marah, tidak usah tersinggung, harap maklum mungkin orang itu sudah hilang. Dan kalau panitia tidak menyediakan air jeruk supaya penceramah tidak serak, berarti minumannya ada yang kurang, itu artinya panitianya kurang. Sallu ala Nabi Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan, umat Islam bukan cuma maulid Nabi, bukan cuma Isra Mi'raj, bukan cuma nuzul Quran, bukan cuma 1 Muharram. Bahkan kita sebagai mayoritas pemilik bangsa ini sadar hari-hari kebangsaan pun kita senantiasa mengadakan peringatan. 17 Agustus peringatan, 28 Oktober peringatan, 10 November, 25 Desember tong pipiluan sia. Bahkan di bungkus-bungkus rokok juga ada, di bungkus rokok ada peringatan merokok membunuhmu, betul? Tapi yang aneh tiap hari Pak RT bakarin rokok, ngisepin rokok, matiin rokok, rokoknya sudah pada mati, RT-nya enggak mati-mati. Makanya sampai hari ini Nahdlatul Ulama, gudangnya para ulama, tidak mengharamkan rokok. Sampai detik ini majelis ulama, tempat kumpulnya macam-macam merek ulama, tidak mengharamkan rokok. Ada saudara kita yang mengharamkan rokok. Ini soal perbedaan pendapat, lain masalah. Muhammadiyah, HTI, Salafi, Wahabi, mereka semua mengharamkan rokok, tidak apa-apa. Prinsipnya yang suka rokok teruskan ngisep rokok, yang tidak doyan rokok nggak usah makan. Tapi Muhammadiyah walaupun fatwanya mengharamkan rokok, mantan ketua umumnya Din Samsudin, betul? Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Karena kita cinta Nabi. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Ingat pesan Kanjeng Nabi, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. Ana telung perkara sapa wong ingkang anduweni telung perkara iku ing dalem awake dhewe, maka wong iku bakal ngrasake legine iman. Ngerti nggak ini? Ayat tilu perkara si saha jelema ngabogaan tilu perkara ieu dina dirina, maka eta bakal ngarasakeun amisna iman. Ngerti? Ada 3 perkara, siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara ini, maka ia akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan. Manis iman itu kalau baca Quran terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang. Dan manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton asamilan dan hiburan. Bu, kalau di Pondok Cabe saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih baik, baca Quran apa ngomongin orang? Ibu-ibu serempak menjawab, baca Quran jauh lebih baik daripada ngomongin orang.
Tapi kalau saya tanya ibu-ibu mana yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang, mereka saling berbisik satu dengan yang lain mengatakan perasaan gurihan ngomongin orang ya daripada baca Quran. Dan kalau saya tanya ibu-ibu mana yang lebih ramai, mana yang lebih lancar di pengajian-pengajian, ibu-ibu yang baca Quran apa yang ngomongin orang, mereka diam 1000 bahasa tidak bicara walaupun satu kata, tapi survei membuktikan ternyata ngomongin orang jauh lebih laris daripada membaca Al-Quran. Itu ibu-ibu di Pondok Cabe. Kenapa? Karena kebanyakan mereka kalau baca Quran tidak tahu tajwidnya, mana idharnya, idghamnya, ifa dan iqlabnya, mana mad dan qasornya, mana waqaf dan ibtidaknya. Tetapi kalau mereka sudah ngomongin orang lancar semua, fasih semua, murotal nggak ada waqafnya. Itu ibu-ibu di Pondok Cabe. Kalau ibu-ibu Puri Permai, masya Allah, ustadznya banyak, kiainya banyak, gurunya banyak, ibu-ibu di sini mah insya Allah. Oh tidak sama, jangan menghina istri sendiri. Ibu-ibu di sini beda dengan yang di Pondok Cabe, insya Allah lebih parah gitu loh. Kenapa baca Quran tidak terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang? Kenapa puasa sunat tidak terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan? Dan kenapa sholat tahajud tidak terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan? Karena belum manis iman. Bagaimana supaya kita merasakan manisnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Allah tidak melarang seorang suami cinta istrinya, mungkin hasil rebutan dengan teman SMA-nya. Allah juga tidak melarang seorang wanita cinta suaminya, bisa jadi hasil jebakan hansip dengan tetangganya. Allah tidak melarang seorang manusia cinta hartanya, jabatan dan kedudukannya. Yang Allah larang kalau cinta istri, cinta suami, harta, jabatan dan kedudukan mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Mengapa Allah tidak melarang cinta kepada yang lainnya? Karena Allah sendiri yang telah menciptakan rasa cinta dalam diri kita. Bu, di hati ibu ada rasa cinta apa tidak? Lemah sekali. Di hati bapak ada rasa cinta? Semangat sekali, insya Allah bisa nambah istri. Ada rasa cinta? Rasa cinta. Tadi bae diem lo dibilangin. Pada makhluk sejak lama tetap suci, takkan hilang sampai datang. Oh takkan hilang sampai datang. Masya Allah, Pak Indun. Bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah? Rasul bersabda, man futihalahu babu dzikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Sapa wonge futiha kang wis den buka lahu kadue siman apa babu dzikrillah, lawang zikir marang Gusti Allah, faqad futiha maka teman-teman wis den buka lahu kadue siman apa babu mahabbatillah, lawang tresno marang Gusti. Sing saha jelema geus dibukakeun pantona hatena resep zikir ka Allah. Siapa orang yang cinta zikir kepada Allah, terbukalah untuknya pintu untuk hatinya dapat mencintai Allah. Ternyata kuncinya zikir kepada Allah. Zikir yang mana? Zikir boleh milih, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Apa zikir jahar? Zikir jahar itu kedengaran suaranya karena membunyikan mulutnya. Apa zikir khafi? Tanpa suara tapi ada rasa di dalam hati. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Aya dahar, aya
Bener ya? Waduh. Esok-esok ngenom kopi, bahasan bengi ngenom jeruk, esok-esok nang pipi bengi-bengi jeruk. Alhamdulillah siang ini Puri Permai berzikir alhamdulillah. Karena apa? Rasulullah pernah bersabda, innalillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisaz zikri wa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum fayuhfunahum bi ajnihatihim. Allah punya Satpol PP, Allah punya Banser, Allah punya polisi, Allah punya pasukan dari kalangan malaikat yang sangat banyak jumlahnya. Apa yang mereka lakukan? Yaltamisuna majalisa zikri, mencari-cari majelis zikir. Siang ini yang kumpul di sini tidak sampai 10.000 orang, tapi malaikat-malaikat Allah yang datang bukan cuma puluhan ribu, bisa jadi ratusan ribu, mungkin juga jutaan kumpul bersama dengan kita semuanya. Allahumma. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyabarkan sayapnya sampai ke langit, menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum wispan kon jaluk apa ngomong bae mulanya aja widang-widang kene kok amun mari Gusti Allah aja wedi-wedi bakal dinaken kabeh apa karepe kowe nang kene saiki. Ngerti apa ora? Malaikat Allah menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum prak nyarita anjeun di hadapan aing hayang naon sia keku aing banyakeun ka Allah bakal bikeun naon ka hayang anjeun kami di tempat ieu tong era-era tong sieun-sieun sia. Ngarti teu? Silahkan kalian minta kepada Allah apa yang kalian inginkan di tempat ini, kami akan sampaikan kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Allahumma. Semua yang berdoa di tempat ini hari ini detik ini insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malaikat ikut menjadi tim sukses. Lain sama tim sukses caleg. Ari tim sukses caleg mah kadang-kadang timnya sudah sukses, calegnya gagal malah Kenapa stres? Dikerjain sama tim sukses. Kenapa dikerjain sama tim sukses? Kalau sudah jadi urusannya kagak ada yang Waktu nyalon yang pertama maulid, kasih sambutan Isra Mi'raj, kasih sumbangan orang hajatan, pasti kondangan orang yang sakit, ngasih bantuan orang mati walaupun tidak kenal, ikut nganter ke kuburan. Giliran sudah jadi wakil rakyat, boro-boro nganter ke kuburan, boro-boro ngasih sumbangan, diundang maulid di Al-Jihad gitu, nongol-nongol, teu muncul-muncul. Ada anggota DPR nggak hari ini? Ada apa enggak? Makanya tokoh masyarakat wakil rakyat yang datang siang ini kita doakan panjang umurnya. Sedangkan mereka yang datang cuma musim kampanye doang, mudah-mudahan pada cepat mari mati. Sallu ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marartum biryadil jannati farta'u, jika kamu melewati taman-taman surga mampirlah kamu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku dzikri, riungan zikir. Tempat ini oleh Rasulullah sudah dinyatakan sebagai raudhah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah. Tidak. Rasul sendiri yang mengatakan, di mana saja ada orang yang berzikir kepada Allah, berkumpul memperdengarkan ayat-ayat Allah, bersama bersolawat kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah, di Mekkahkah dia, di Madinahkah dia, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di Puri Permai ini adalah raudhah, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ini bunga mungkin sudah hampir 2 hari nggak disiram-siram. Daunnya udah mulai kuning.
Ini adalah bunga bohongan. Memang panitianya tukang bohong. Kelihatannya bunga ini sudah pada kering, sudah pada mulai layu, tapi karena berada di majelis zikir, berada di majelis taklim, berada di majelis maulid, ini bukan bunga sembarangan, ini bukan bunga plastik, ini adalah bunga sor. Bunga sor. Saya tanya ibu-ibu, bunga surga segar apa layu? Segar apa layu? Cek saha. Cintaku kepadamu tak akan pernah layu bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Di antara ibu-ibu yang datang mungkin ada yang umurnya di atas 60 tahun, ada? Kita melihatnya dia orang tua, tapi sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Tidak, karena berada di majlis maulid Nabi, berada di majlis zikir, majlis taklim, beliau bukan lagi nenek-nenek. Insya Allah di hadapan Allah mereka adalah bidadari sor yang sebentar lagi masuk sor. Karena ini taman surga, anak kecil kita betah, remajanya betah, orang tuanya betah, Pak RW RT-nya betah, Pak Kiainya betah, DKM-nya betah, ibu-ibunya betah, semuanya betah. Yang tidak betah di taman surga hanya syekh. Yang tidak betah di majelis taklim hanya syekh. Kenapa? Sebab yang namanya setan, kalau ada orang yang baca Quran dia akan kebakaran, ada orang yang zikir dia akan kepanasan, ada orang yang baca selawat dia akan kelojotan, ada orang yang baca doa kabur pergi entah kemana jalan. Makanya kalau besok selesai sholat berjamaah di masjid ini, imamnya ngajak zikir berjamaah, ada jamaah yang migat duluan padahal tidak ada urusan, berarti jamaah itu sudah kesurupan. Kalau kiai lagi ceramah ada ibu-ibu yang kipas-kipasan kepanasan, berarti orang tadi sudah kerasukan. Dan kalau ada yang pulang duluan gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa saudara-saudara? Belakangan ini di Indonesia muncul sekelompok manusia yang mengatakan berbeda pendapat dengan apa yang ada di tengah umat Islam Indonesia. Dengan seenaknya mereka menghukumkan dengan bid'ah dan tidak siap dengan perbedaan. Betul? Kalau saja mereka mengatakan beda dengan kita, lain masalah. Kalau kita mengatakan beda dengan mereka, lain masalah. Tapi masalahnya adalah mereka senantiasa mengatakan bid'ah dengan yang berbeda dengan dirinya. Inilah makna kita toleran dalam perbedaan. Mereka seenaknya mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid nabi bid'ah, Isra Mi'raj, tahlilan Pak RT. Alasannya sangat sederhana. Kata mereka, karena amaliyah ini tidak ada pada zaman Rasulullah. Semua yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu adalah bid'ah. Kalau memang semua yang tidak ada zaman Nabi itu bid'ah, ente juga bid'ah, sebab ente belum lahir zaman Nabi. Itu soal beda pendapat. Betul? Kita sesama umat Islam boleh beda pendapat. Ada yang mengatakan zikir berjamaah itu tidak boleh, ada yang mengatakan itu sunat. Itu soal perbedaan pendapat, medannya para ulama, bukan medannya orang awam. Kalau orang awam turun ke gelanggang ulama, itu sama dengan Kanjuruhan Malang, bukan pemain turun ke lapangan, banyak kehancuran dan kematian. Siapa yang salah? Yang membiarkannya.
Kalau kesebelasan bertanding tidak ada masalah, kayak apapun ramainya nggak masalah. Ini Kanjuruhan di Malang itu terjadinya banyak orang yang mati karena penonton ikut turun di lapangan sementara wasitnya kebingungan dan petugas keamanan tidak turun mengamankan. Makanya saya ingatkan, kalau ada kelompok-kelompok yang coba memecah belah umat Islam, mempertentangkan perbedaan, beda sholat, beda kunut, beda puasa, beda hajinya, beda partai politiknya, lalu ada yang mempertentangkan dan menghukumi sesat bagi yang berbeda dengan dirinya, turunlah Pak RW, turunlah polisi, turunlah tentara. Ini orang harus segera diamankan. Kenapa saudara? Yang namanya perbedaan pendapat sudah biasa dari dulu. Saya ingin bedah siang ini panjang-panjang, tetapi jatahnya kata panitia cuma 1 jam. Dan ini sudah tinggal 15 menit. Sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan, punya 2 kewajiban. Apa kewajibannya? Yang pertama, sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan, wajib saling menyayangi, saling tai lagi. Yang kedua, sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan, wajibnya saling menghargai, saling mati lagi. Tetapi kalau umat Islam Indonesia diganggu, amalia orang puri ya, puri apa, permai, mana permainya? Tapi kalau umat Islam Indonesia dipuri permain, disalah-salahkan, ahlu sunnah wal jamaah disalah-salahkan. Mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Bangkitlah umat Islam Indonesia dipimpin oleh kepala daerahnya, oleh RW-nya, dengan para ulamanya, bersama-sama dengan rakyatnya. Hadapi mereka dengan penuh bijaksana. Kompaklah kita seperti kompaknya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Nabi Ibrahim mimpi, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam aku mimpi. Mimpi apa, Bu? Semalam aku mimpi. Parah ini. Mimpi nyembelih kamu. Nabi Ibrahim dapat perintah nyembelih anaknya, belum dilaksanakan, setan datang. Bro, setan manggil Nabi Ibrahim Mas Bro. Pantas-pantasnya kalau manggil Nabi itu minimal Sayyidina, tapi setan kan anti Sayyidina. Makanya kalau ada yang mengharamkan baca Sayyidina, dia itu sudah jadi bro. Apa set? Saya dengar katanya kamu akan sembelih anak kamu ya? Iya. Siapa yang nyuruh? Gusti Allah. Kapan? Tadi malam. Di mana? Dalam mimpi. Walah bro, mungkin yang datang dalam mimpi kamu itu bukan Gusti Allah. Bisa jadi yang nyuruh kamu nyembelih anakmu itu setan, padahal dia sendiri. Nabi Ibrahim tidak mau banyak bicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pasti setan. Akhirnya Nabi Ibrahim ngambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Gagal bos. Setan nyari Ismail. Apa kamu sudah dengar bapak kamu akan sembelih kamu? Sudah dengar. Ingat
Bapak kamu mau nyembelih kamu itu bukan karena perintah Gusti Allah, bisa jadi dia khawatir kamu minta suruh jual kebun bakal beli motor listrik buat trek-trekan. Ismail tidak banyak bicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun bajunya pakai daster dan kepalanya kayak ban skuter, mesti setan. Ismail ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Rimen Kang, gagal maning bos. Kowe tak goblok nemen karo bocah cilik gagal ta? Ya bos, Ismail tak memang bocah cilik tapi tangannya mencicil, matanya mendelik. Yang berarti serampang watu ping 7 masih bengkek kayak gie. Ngerti apa ora? Ya sesama setan pasti ngerti lah. Setannya ku anu sekong celacap gue. Setan nyari ibunya Ismail, Siti Hajar. Siti positi apa tan? Apa kamu sudah dengar suami kamu akan sembelih anak kamu? Sudah dengar? Ingat Siti, waktu anak kamu masih bayi cidit dibuang ke tempat ini tanpa ATM, tanpa rekening, tanpa GPS, dia pulang ke rumah bini tuanya di Keronjo. Sekarang dia pulang ke tempat ini bukannya bawa oleh-oleh, malah anakmu mau disembelih. Bagaimana perasaan kamu sebagai seorang ibu yang melahirkan anakmu itu? Aku rapopo. Tapi karena setan terus menggoda dan mengganggu, Siti Hajar kehilangan kesabaran, ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Beriman Kang? Beriman Kang? Oh, makin banyak setannya. Gagalnya setan menggoda keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. Selamatnya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim dari gangguan aliran setan. Kenapa? Karena Ismail sebagai remaja masjidnya, karena Siti Hajar sebagai majelis taklimnya, karena Ibrahim sebagai imam dan DKM serta RW-nya kompak dan serempak, tidak memberikan kesempatan Ustadz setan memberikan kultum Ramadan di masjidnya, apalagi khutbah Jumatnya. Makanya kalau besok datang aliran yang seenaknya menyalahkan kita semua, sudah diingatkan supaya saling menghargai, tidak mau. Dia mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid nabi bid'ah, Isra Miraj bid'ah, selamatan bid'ah. Tidak usah banyak bicara, ambil batu, ambil batu. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok, daripada repot ngopi. Malaikat lapor, ditanya sama Allah, dari mana Kak? Dari Puri Permai ya Allah. Acara apa Kak? Peringatan Maulid Nabi ya Allah. Siapa yang datang Kak? Masya Allah, Masya Allah. Dari mulai RW-nya, RT-nya, semuanya, kiainya, rakyatnya kompak datang ya Allah, memenuhi rumahmu. RW berapa itu? Aku tahu Kak, kalau RW 5 tuh biasanya ngaplopin khusus buat kiainya. Mau jiar gini. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku ya Allah, hamba-hambamu di Masjid Al-Jihad semuanya berzikir menyebut asmamu. Subhanallah, la ilaha wallahu akbar. Apa yang mereka minta wahai malaikatku ya Allah, hamba-hambamu di Masjid Al-Jihad minta diampuni dosa-dosanya. Aku
aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Masjid Al-Jihad semuanya minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa, apalagi yang cuma tertawa-tawa. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Masjid Al-Jihad minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya yang ada di Masjid Al-Jihad ada potongan masuk surga kan? Tidak ada ya Allah. Dari mana kamu tahu mereka tidak ada potongan masuk surga? Dari cara duduknya ibu-ibu dan jamaah lainnya. Ada yang duduknya selonjor, ada yang lipat kaki, ada yang nyender di tembok. Mereka melihat di atas ada ibu-ibu yang sibuk masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga, wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga, ya Allah, pasti orang puri permai akan histeris, jejeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Ishadu ya malaikati, seksenonoy malaikat kabeh iku wong kang padha rawuh padha lenggah ana sakjroning Masjid Al-Jihad wis tak ngapura dosa-dosane. Saksianku anjeun he malaikat, eta kabeh jelema nu datang ka Masjid Al-Jihad nu diuk di jero apa di luarna kabeh geus dihampura dosanaku kami. Saksikan wahai malaikatku, hamba-hambaku yang ada di Masjid Al-Jihad, dosa mereka sudah ku ampuni. Ada malaikat yang interupsi. Boleh nanya ya Allah? Boleh. Nanya apa? Kabar soal Sambo? Bukan, itu bukan urusan kita. Capres 2004? Bukan, itu mau urusan orang yang pada berantem. Ya Allah, urusan apa? Kan tidak semua hambamu di Masjid Al-Jihad itu membaca Al-Quran, tidak semuanya zikir dan tidak semua selawatan, bahkan tidak semuanya sibuk mendengarkan pengajian. Memang ada yang lain kan? Ada ya Allah. Kulihat ada beberapa orang dari awal acara yang kerjanya cuma ngincer tukang foto dan kamera. Itu bagaimana nasibnya? Apa salahnya tukang kamera wahai malaikat? Salah mah enggak, cuman anehnya tukang foto yang satu kok pintu belakang deketin ibu-ibu. Allah berfirman, humul julasa'ul ladzina yashqa bihim jalisuhum. Malaikatku, mereka yang kumpul di masjid itu orang-orang soleh malaikat. Maka siapapun duduk dengan mereka, berdampingan dengan mereka, berada di sisi mereka, baca atau tidak baca Quran, zikir atau tidak zikiran, solawat atau tidak selawatan, termasuk yang ketiduran tidak mendengarkan pengajian, atau yang ketiduran karena kebagian minum kopi, mereka semuanya tidak merugi karena dosa mereka semuanya sudah ku ampuni. Indah apa indah? Lah kumpul begini indah kok ada yang bilang bid dan cok. Sallu ala Nabi Muhammad. Zikir dan doa begitu indah menemani kehidupan umat manusia, namun terkadang kita menganggap enteng dan ringan terhadapnya. Bukankah para nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah dalam setiap persoalan? Ketika mereka dihadapan dengan tantangan dan rintangan, ujian, godaan dan cobaan, zikir dan doa senantiasa menjadi teman. Gimana? Gimana? Leres ente? Adam dan Hawa, Mbah Kakung, Mbah Putri kita semua. Adam nabi apa bukan? Adam nabi apa bukan? Adam rasul apa bukan? Berarti kita semua turunan rasul, kita zuriyah rasul. Jangan kecil hati. Dalam dunia percaturan manusia yang namanya nasab cuma dua.
Satu ada yang mengatakan manusia berasal dari Adam, berasal dari tanah. Yang satu Darwin mengatakan manusia berasal dari monyet. Maka semua manusia yang berasal dari Adam adalah saudara. Kalau ada manusia yang merasa lebih hebat daripada yang lain, yang merendahkan yang lain, jangan-jangan dia turunan. Jelas apa jelas? Kita turunan Adam, sama apa tidak? Kalau ada yang tidak sama berarti turunan Adam dan Hawa berada di dalam surga. Pengantin baru sudah punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan yang mewah, rezeki kang mambrah-mambrah, bumi kang subur sarwa tinandus, barang murah sarwa tinandur, barang murah sarwa tinumbas, gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem kertora harjo, lubak libuk loba leboken, bruk di juru brok di pantau ngalayah di tengah. Pesan Allah dua. Yang pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini. Silahkan kalian makan apa yang kamu suka dari rezeki yang kami curahkan pada kalian berdua. Tapi satu pohon ini, walaupun dia ada di kebunmu, atau di kantormu, atau di lacimu, atau di rekeningmu, dan cair dengan tanda tangan dan stempelmu, jangan kamu dekati. Itu korupsi, jangan ambil. Yang kedua, inna hadza adulaka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini musuhmu, ini rivalmu, ini lawanmu, ini sainganmu yang sebentar lagi akan kuusir ke luar negeri. Nanti kalau pulang ke dalam negeri nemui kamu, hati-hati, jangan beri kesempatan pengajian dia, jangan dengarkan nasihat dia, apalagi koalisi dengan kelompok dia, bahaya. Tahu-tahu setan datang silaturahmi. Loh, memangnya setan rajin silaturahmi? Rajin silaturahmi, terutama musim pilpres dan pemilu. Dia datang, Dam, kamu dapat ayat ya Dam? Betul. Ayatnya wala taqraba hadhi syajarataya. Iya. Lu kamu kok tahu setan dari mana? Dari YouTube. Setan juga rajin ngaji, ngajinya di YouTube. Dia belajar sama postingan, tidak mau sama ajengan. Dia belajar bawa WhatsApp, tidak mau bawa mushaf. Tahukah kamu Adam? Ya, kenapa? Ayat ini melarang aku dari mendekati pohon ini. Tidak, kata setan. Apa? Mana hakuma rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Justru Tuhanmu melarang kamu berdua mendekati pohon ini. Kalau kamu makan buahnya, kalian jadi malaikat dan akan kekal di dalam surga. Makan aja langsung. Aneh tafsir teh mah Perasaan dari dulu tafsirnya nggak begini. Aku ngaji di Peloso, aku ngaji di Lirboyo, ngaji Tebu Ireng, ngaji Kerapia, ngaji di Wahir Apandi di Tasikmalaya. Kok nggak kayak gini tafsirnya? Nah, ini tafsir apa ini? Ini tafsir jalan lain. Adam tidak percaya. Lah orang andel nyong tafsir kok kayak kue aneh-aneh nemen lah. Setan akhirnya sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kata setan, aku sumpah dan apa yang kuucapkan ini adalah nasihat untuk keberhasilanmu. Nah ini tim sukses nih kayak gini nih. Sumpah dikibulin calonnya. Karena setan sumpah goncang hati Adam.
goyang hati Hawa. Akhirnya mereka memetik buah larangan dan mencoba mencicipinya. Yang makan pertama Adam apa bininya? Ayo ibu-ibu jawab. Yang makan duluan Adam apa bininya? Ada yang mengatakan bininya dengan isyarat. Mana buktinya? Hawa makan sudah sampai di dadanya, sedangkan Adam makan baru sampai di lehernya. Jakun jadinya. Ada ibu-ibu yang bilang yang makan duluan Adam. Mana buktinya? No, di bawah udah. Saya tanya sekarang, yang dimakan buah apa biji? Buah apa biji? Yang di atas buah apa biji? Yang di bawah buah apa biji? Berarti yang makan duluan yang makan buah. Udahlah, jangan ribet lah. Tapi umumnya kalau ada soal makanan, yang makan duluan ibu-ibu. Kenapa? Mereka mah percayaan sama sales. Saya ode mulu. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke bumi. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam konon jatuhnya di India. Izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu, kalau panjenengan kehilangan suami sedih apa tidak? Saya tanya bapak-bapak sekarang, kalau panjenengan kehilangan istri yang sekarang sedih apa tidak? Terdengar dari atas, bagaimana engkau akan pernah merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, kau sudah siap pemain cadangan. Dan hanya ada satu halangan, karena kau nampak dari pandangan. Istrinya yang berada di Jeddah kerjanya cuma menangis, bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung saja Adam dapat WA, wedang anget. Adam dapat wahyu Allah, WA. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Adam langsung diijazahin sama Allah. Ijazahnya jelas sanadnya. Orang-orang dewek, Kang. Bukan bikinan kiai, bukan bikinan ulama, bukan bikinan habib, tapi mir Rabbih, langsung ijazah dari Tuhannya. Orang-orang dewek. Apa yang diterima oleh Adam? Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna akhirnya tanpa Sherlock, tanpa Google Map, tanpa jemputan Kang Cecep di pinggir jalan tol, kaki Kanjeng Nabi Adam digiring sampai di Jabal Rahmah bertemu dengan istrinya. Masya Allah, seret. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku.
Kakang dari mana sih Kang? Dari tadi Akang sudah sampai, tapi kan perlu Akang minum kopi dulu, capek. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Enak apa enak? Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca Makanya kalau ibu seret rezeki, sulit ekonomi, ngaco salaki, jangan nyalahkan aki-aki. Sadar diri, banyak Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Istighfar kuncinya apa? Min Rabbihi. Doa yang paling ampuh itu doa yang dari Tuhannya. Saya tidak melarang siapapun membaca doa apapun, tapi sedapat mungkin doa yang kita baca doa yang original. Betul? Saya bawakan, coba kitab munajatnya sini. Saya bawakan kitab doa original terbaik seluruh dunia. Minta satu, coba sini. Satu aja dulu. Atau yang lain bawa masuk sini. Ini adalah doa terbaik seluruh dunia, original, mir Rabbihi, dari Allah. Untuk apa saja ada di sini. Alhamdulillah kita sudah punya cabang lebih dari 200 cabang, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Saya berharap satu saat nanti di sini Ustaz bisa dibuka majelis munajat, bisa dibuktikan untuk apa saja, insya Allah cukup di sini. Saya bawa tidak banyak karena sisa tadi malam di Purbalingga. Jadi nanti begini sama kiai kita di sini atau sama Kang Cecep. Bagi yang belum kebagian silahkan pesan, catat nama, insya Allah kita kirim. Sekarang cuma sedikit dan saya tidak menjual Pak. Nanti Bapak Ibu silahkan ambil sendiri di situ, bayarnya di situ juga. Saya udah, oh sudah beres semua, alhamdulillah. Dibayarin sama siapa? Wah alhamdulillah pengurus. Tinggal yang nggak kebagian nanti pesan sama DKM di sini ya, supaya semuanya keberkahan. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Adam bukan cuma baca istighfar tapi tawasul. Tawasul dengan siapa? Dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, wahai Adam bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya. Nabi Adam menjawab, ya Rabbi innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si faraitu maktuban ala qawaimil arsy la ilaha Muhammadur Rasulullah faratu annaka lam tudhib isman min asma'i khalqika illa la huwa habbul khalqi ilaik. Ya Allah ketika engkau telah selesai menciptakan aku, kuangkat kepalaku dan kupandang di tiang-tiang pancang aras ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad dalam seuntai kalimat yang indah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Nabi Adam melihat nama Muhammad ngerendeng dengan nama Allah.
Allah menjawab, "Shadaqta ya Adam, innahu lahabul khalqi ilayya wa innahu la akhirul anbiya'i min dzurriyyatika falaulahuma khalaqtuka." Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena dia aku tidak menciptakan kamu. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kanjeng Nabi Adam baca istighfar dan tawassul setelah melakukan pelanggaran di dalam surga. Setan juga melakukan pelanggaran di dalam surga, tapi setan tidak mau istighfar, tidak mau tawassul. Kenapa? Setan memang anti istighfar, anti istighfar, makanya kalau ada yang bid'ahkan tawassul, ada yang musyrikan orang yang tawassul, ada yang mengharamkan tawassul di tengah umat Islam yang mengamalkannya, orang ini sudah kesurupan. Kalau ada aliran yang mengharamkan tawassul dan menyerang orang yang doyan tawassul, berarti aliran ini aliran jelas sama jelas, jelas sama jelas. Gitu aja kok, daripada repot. Ini gelas apa ember ini? Ibu-ibu alhamdulillah tiap hari tawasulan ya Bu, walaupun tidak sadar bahwa yang dibaca itu tawasulnya mana. Ya Rabbi bil Mustafa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabb. Gak ada hadrohnya ya? Gak pakai hadroh tadi? Enggak, bagus cepet malah. Ini orang Jawa lain. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma Sejak hari itulah nama Muhammad viral. Muhammad adalah nama yang paling banyak disebut di seluruh dunia. Tidak ada satu makhluk pun yang lebih banyak disebut namanya melebihi baginda Nabi besar Muhammad. Hatta manusia yang dianggap Tuhan namanya tidak sebanyak disebut dengan nama Muhammad SAW. Kenapa? Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, ku angkat sebutanmu untukmu hai Muhammad. Artinya apa? Ma dzukirtu illa dzukirta ma'i, tidaklah aku disebut kata Allah kecuali setelah itu namamu pun disebut. Umpamanya orang masuk Islam itu wajib pinnya, kata kuncinya, passwordnya ada nama Muhammad. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna, nama Muhammad diganti wa asyhadu anna Rocky Gerung Rasulullah. Islam enggak? Islam enggak? Kalau orang sudah masuk Islam kemudian meyakini Rocky Gerung Rasulullah, keluar enggak dari Islam? Zaman edan. 3 jam 4 pagi
ketika orang masih tertidur mendengkur di atas kasur padu tuur jeung bujur, Masjid Al-Jihad sudah ada yang bangun dan berbunyi. Dia panggil-panggil satu nama, meskipun tidak disebut namanya langsung, tapi orang mengerti siapa dia. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin laylan nilta ma nilta wal anamun yam sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Suara apa? Suara apa? Mulut beduk. Beduk gak bau petek begini. Siapa yang dimaksud dengan imamul mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa yang dimaksud dengan khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah? Siapa yang dimaksud dengan kalimat akhlak manusia yang mulia akhlaknya, yang dipanggil jam 4 pagi saat kita masih tertidur? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Selesai tarhim kita pukul beduk, kemudian kumandangkan adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sekali adzan nama Muhammad disebut 2 kali, 5 kali 2 sudah 10. Itu belum ada orok yang lahir. Orok yang lahir diadzankan supaya apa? Menyingkir jin yang akan mengganggunya, kuntilanak yang akan mengganggunya, dan dia mendengarkan kalimat utama, kalimat thayyibah di telinganya. Itu belum ada orang yang kesurupan. Orang kesurupan diadzankan telinganya supaya menyingkir jin yang menyerupnya. Itu belum ada angin puting beliung diadzankan supaya ngerem anginnya. Itu belum ada yang pindahan rumah diadzankan kamar-kamarnya supaya minggat jin dan setannya. Itu belum ada orang yang mati diadzankan di kuburannya supaya apa? Pergi setan yang mengganggunya dan sadar orang yang mengantarnya. Tapi di sini nggak diazanin, nggak apa-apa. Tapi yang azan juga ada targetnya. Jelas apa jelas? Oh, berarti nggak salah orang NU, nggak salah orang NU, yang salah ente. Selesai azan kemudian kita membaca doa, Allahumma rabb hadhihi da'watin wassalatil ati sayyidana Muhammadan. Selesai baca doa kemudian kita ngambil air wudu. Selesai wudu kemudian kita berangkat ke masjid. Di pintu masjid ada tulisan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid tidak langsung iqamat. Kenapa? Ada pesan kanjeng Nabi, idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul tsumma shallu alayya fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha 10 tsumma salu hal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafaati. Hadisun sahihun rawahu Muslim. Jika kamu mendengar seorang muadzin kumandangkan adzan, kata Nabi ini, jika kamu mendengar seorang muadzin kumandangkan adzan, ucapkan apa yang diucapkan dia. Setelah itu berselawatlah padaku, karena orang yang berselawat padaku 1 kali, Allah akan berselawat padanya 10 kali. Lalu mintakan wasilah kepada Allah untuk aku. Wasilah adalah kedudukan tinggi pada hari kiamat yang disediakan Allah hanya untuk 1 orang di antara hamba-hambanya. Aku berharap aku yang mendapatkannya. Maka siapa yang mintakan kepada Allah menjadi tim suksesku sampai aku mendapatkan nanti wasilah di akhirat, berhak dia mendapatkan syafaatku.
Makanya umat Islam Indonesia, makanya orang-orang yang ada di Puri Permai 1, makanya orang-orang NU senantiasa antara adzan dan iqamah membaca sholawat yang ada wasilahnya. Allahumma sholli ala ya Rabb. Allahumma salli ya Rabbi bal. Ini ada yang masih belum nyambung nih karena nggak biasa baca nih. Ayo, Allahumma salli ya Rabbi. Allahumma salli ya Rabbi bal wasilah. Ini kalau orang Sunda pasti atas ujungnya, orang Jawa turun. Ya Rabbi balighul wasilah, pasti Sunda ta. Mau Jawa, ya Rabbi balighul sila. Jawa gitu. Itu Jawa tuh. Coba lihat orang Jawa. Yening tawang ana lintang cahayu, turun. Tapi orang Sunda, budak letik bisa ngapung, ayo. Siapa yang membaca sholawat seperti ini antara azan dan iqamah, Nabi yang janji nanti ku beri syafaat di hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Oh, berarti benar umat Islam Indonesia, benar umat Islam Indonesia. Berarti benar orang Puri Permai 1, benar orang Puri Permai 1. Berarti tidak salah orang NU, nggak salah orang NU, yang salah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok, daripada repot. Nah, siapa yang nyuruh, yang nurut aja lah. Selesai baca salawat kemudian iqamat, dalam iqamat ada Muhammad, masuk dalam salat juga ada Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus salawatut assalamu alayka assalamu alayna asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka. 5 kali nama Muhammad disebut di setiap tahiyat akhir, dan itu 5 kali 5, jadi 5 kali 5 ditambah 2 kali 4 tahiyat awal. 2 kali 4 8 tambah 25, 8 tambah 25, itu baru 1 orang yang sholat di masjid ini ada 579. Jadi berapa kali? Subhanallah. Selesai sholat kemudian kita wiridan dipimpin sama imam kita. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. Waladhdallin. Imamnya Allah waladhdallin. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa salamun alal mursalin wa mau pulang nggak jadi buru-buru karena ingat pesan Nabi apa? Ma jalasa qaumun majlisan summa tafarraqu lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tirah yaumil qiyamah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu majlis, satu masyarakat, satu kaum kumpul di satu majlis kemudian mereka bubar pulang ke rumah masing-masing sebelum zikir kepada Tuhan mereka dan berselawat kepada Nabi mereka, kecuali kumpul itu nanti hari kiamat akan menjadi kesedihan, penyesalan dan kerugian. Jika Allah mau mengazab mereka, jika berkenan Allah mengampuni mereka. Diancam oleh Rasulullah orang yang bubar dari pengajian, bubar dari kumpul tanpa selawat kepada Rasulullah, dia akan menyesal dan nangis hari kiamat. Wa in dakhalul jannah, walaupun mereka masuk surga hanya kalen. Makanya selesai salat berjamaah, doa berjamaah, selesai kita pengajian, kumpul pulang ke rumah masing-masing, sambil jalan kita salam-salaman dengan Pak Imamnya, sambil salam-salaman dengan temannya, salaman dengan RT-nya. Apa yang dibaca? Sallallahu ala sallallahu. Dan yang Robi, yang ya Robi itu sering berjamaah, dia tahu yang sholat cuma 3 orang, langsung ya Robi aja. Berarti benar umat Islam Indonesia, benar umat Islam Indonesia. Berarti tidak salah orang Puri Permai, tidak salah orang Puri Permai. Berarti tidak salah orang NU, ora salah wong NU yang salah. Sampai di rumah kedengaran cucunya nangis, keok keok. Ya, cucu ngeong ngeong. Kata bapaknya, tong jangan lupa anak lu kan belum dicukur rambut palanya, siapkan kambing 2 ekor, kembang 7 rupa, baskom yang baru, air bening, minyak seujeng, karembong juga gunting nu seukeutna. Jangan lupa undang Pak RT-nya, undang Pak Ustadznya, undang jamaah dan teman-teman kamu semua tetangganya diundang. Malam Jumat kita cukuran rambut anakmu, kamu gendong, pasti gendong tuh bayi, dicukur rambut kepalanya. Anak keluarganya ada yang bawa minyak wangi, dioles-oles. Apa yang dibaca? Ya Nabi, salam alaika ya Habib, salam asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Allah ya Habib, salam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawat. Alhamdulillah, acara apa saja saya dengar dari Kang Cecep di sini mah selalu baca rawi, betul? Itu tadi bacaan apa? Rawi ya? Barzanji atau rawi ya? Masya Allah, bangga kita punya anak baca rawi, sunatan baca, malam kawinan baca rawi, pindah rumah baca, maulid baca, Isra Mi'raj baca, karena kita jago, kita kan jago rawi. Sampai sekarang tidak ada tol yang lebih hebat dari Jagorawi, betul? Yang lain gojela-gajluk itu masih mulus. Makanya yang sudah Jagorawi teruskan jadi Jagorawi, jangan berhenti jadi Jagorawi. Hamba Allah yang dimuliakan, paket kita 2 hari ini, kalau di aras, di tiang aras ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur, lalu kita sudah ikrar asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna, diperbaharui iman kita dengan mengulang-ulang banyak baca la ilaha illallah. Itu namanya zikir, afdhalu dzikri, sebaik-baik zikir. Kemudian Muhammadur Rasulullah juga ada buah panennya. Apa panennya? Mengamalkan sunnahnya, mencintai Nabi Muhammad, dan yang ketiga baca sholawat kepada beliau. Paketnya zikir dan sholawat. Perbanyaklah zikir supaya hati kita menjadi tenang, rajinlah bersolawat supaya jalan kita menjadi terang. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.